An Abi Dzar Jundub bin Junada, dari Abi Dzar Jundub bin Junada, wa Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal, dan dari Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian haitsuma kunta, bagaimanapun dalam keadaan apapun kalian, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, mesti bertakwa. Atau berkaitan dengan waktu, baik kita di siang hari maupun di malam hari, dalam keramaian atau dalam keadaan sepi, tetap kita bertakwa. Atau berkaitan dengan tempat, berkaitan tempat, ketika kita di rumah kita tetap bertakwa, ketika kita di luar rumah juga bertakwa, di masjid bertakwa, di luar masjid juga bertakwa. Wattabi sayyatal hasanata tampuha, dan ikutilah kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, dosa-dosa yang dilakukan, al-hasanata, dengan kebaikan. Tamhuha, di mana kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Cuman tentu saja dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa-dosa yang besar nggak bisa, mesti taubat. Dan kalau berkaitan dengan orang lain juga mesti taubat dan minta halal. Jadi seperti itu. Contohnya kita melakukan dosa, mohon maaf, melihat aurat perempuan ajnabiyah. Nah, kita berdosa. Nah, setelah itu untuk menghapus dosa ini kita melakukan kebaikan. Nah, itu akan menghapus dosa yang tadi kita lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah, ya, khaliqin nas, bergaulah atau pergaulilah manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Jadi hadis ini berkaitan dengan 3 hak. Hak kepada Allah, yaitu kita mesti bertakwa dalam kondisi apapun, dalam kondisi susah maupun dalam kondisi senang, dalam keramaian maupun dalam kesendirian. Nah, itu hak Allah, karena Allah Maha mengetahui dan Maha melihat apa yang dilakukan oleh kita. Itu hak Allah. Yang kedua, berkaitan dengan hak pribadi kita. Jadi kalau kita melaksanakan sebuah dosa, melakukan sebuah maksiat, itu sebenarnya kita menzolimi diri kita sendiri. Contohnya yang tidak ada kaitan dengan orang lain, kita minum minuman yang memabukkan, itu menzolimi kita, menzolimi akal, gitu, menzolimi akal kita yang dianugerahkan oleh Allah.
itu berarti hak kita untuk dijaga. Nah, ketika kita dizolimin, ketika kita maksiat, berarti kita menzolimi kepada diri kita sendiri. Padahal dalam diri kita sendiri, ya, itu ada hak-hak yang harus kita tunaikan. Dan yang ketiga, ada hak manusia yang harus kita tunaikan juga, yaitu caranya dengan berakhlak atau berperilaku dan bersikap yang baik seperti itu terhadap manusia lain. Jadi hadis ini sedikit, makanya ini minjawamil kalam. Artinya ucapan Rasulullah itu sedikit, cuman hanya ittaqillaha haitsuma kunta wattabi sayyatal hasanata tampuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Itu sedikit, tapi isinya sangat luas, mencakup dengan pencipta, mencakup dengan kita, dan mencakup orang lain. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan hadisnya statusnya hasan. Tapi ada sebagian ulama juga mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, bapak-bapak yang saya hormatin. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang isi dari hadis ini, matan dari hadis ini, kita menjelaskan tentang biografi dari perawi hadis ini, yaitu Abizar, ya, Jundub bin Junadah dan Muaz bin Jabal. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abizar, Jundub bin Junadah. Abizar itu dari kaum Ghifari, ya. Dari Ghifari itu sebuah kaum yang ada di daerah antara Irak dan Madinah, seperti itu. Nah, dia itu pertamanya memang sebelum masuk Islam dia mengutus Unais, adiknya, ke Rasulullah. Unais, saya dengar di di Mekah ada orang yang mengaku bahwa dia utusan Allah. Dikirim tuh Unais tuh adiknya itu. Nah, setelah dikirim di sini adiknya, nah adiknya itu pulang. Adiknya setelah pulang ditanya, betul nggak di Madinah apa di Mekah itu ada orang yang mengaku bahwa dia Rasulullah, ya. Nah, Unais itu menjawab, ra'aituhu yaz'amu annallaha arsalah, kan, wa ra'aituhu ya'muru bimakarimal akhlak, ya. Kata Unais yang adiknya itu yang diutus ke Mekah itu, oh ya, saya yakin bahwa Allah memang mengutus dia, ya, untuk menyebarkan agama Allah. Dan saya juga punya pendapat bahwa orang itu mengajak kepada akhlak-akhlak yang baik. Jadi bahwa tujuan Rasulullah itu untuk menyempurnakan akhlak. Tadi itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak kepada sesama. Terus ditanya lagi, famaza yaqulun nasbihi, ya. Terus apa kata orang-orang Makkah itu kepada tentang Rasulullah? Malah orang Makkah mengatakan innahu syairun wa kahinun wa sahirun. Orang Makkah itu malah nyangka bahwa Rasulullah itu tukang sihir dan dukun, bahkan dia itu semacam tukang sihir. Tapi wallah, kata dia, bahwa saya yakin bahwa Muhammad itu betul, dan sementara orang-orang Makkah itu justru yang berbohong. Padahal Unais itu belum Islam, tapi dia udah ngakuin
bahwa Rasulullah itu benar dan mengajak kepada akhlak yang baik. Nah, setelah itu si Abu Zar ini, Zar itu asal katanya dari kata semut. Semut, Abu Zar, Zarun. Ya kan? Jadi Zar itu dikatakan atau semut. Jadi dia dulu itu dia jualan roti. Ketika nimbang roti, ada semut nempel di atas roti itu. Ternyata timbangannya nggak berubah. Ada semut nempel di di atas roti, contohnya tetap 1 kilo. Semutnya diangkat masih 1 kilo. Kata si Abu Zar itu, ini katanya timbangan ini walaupun ditempelin oleh seekor semut itu nggak berubah, nggak kelihatan perubahan timbangannya. Tetapi nanti kita di akhirat ditimbang oleh Allah, lebih kecil dosa dari semut itu akan ketahuan. Nah, makanya dia dijulukin oleh orang-orang Makkah, dia bapaknya semut. Kalau Umar itu bapaknya singa kan, Abu Kupas. Itu ada ceritanya masing-masing. Nah, jadi Abu Zar itu dikatakan seperti itu karena dia sangat tahu persis bahwa nanti di akhirat dosa kecil apapun itu akan mempengaruhi timbangan kita. Dan ini akan kita menentukan baik atau buruk. Nah, setelah mendengar itu cerita dari adiknya, dia pergi ke Mekah tuh. Pergi ke Mekah dan tinggal di masjid. Dia datang ke Mekah, nggak langsung menemui Rasulullah. Dia tidur di masjid, Masjidil Haram, ya, di dekat Ka'bah selama 30 hari. Dan itu tidak makan 30 hari. Cuman dia minum air jam-jam aja selama 30 hari. Minum air jam-jam aja. Dan anehnya, walaupun hanya minum air jam-jam saja, dia jadi gemuk badannya. Seperti itu. Suatu saat dia nanya, nanya di sini, nanya ke orang-orang yang ada di Mekah. Katanya, Aina lazi tadamunahu asobi, katanya. Hei orang-orang Mekah, mana orang yang kalian panggil itu asobi, katanya. Asobi itu agama baru. Mana orang yang kalian panggil itu asobi, agama orang yang menyebarkan agama baru. Orang Mekah ditanya begitu marah karena dia udah tahu bahwa Muhammad itu membawa agama yang baru. Dipukulin sampai pingsan. Udah selesai. Tetap dia tinggal di situ, tinggal di Masjidil Haram selama 30 hari. Nah, ketika itu Rasulullah malam-malam datang ke masjid, dan dia tawaf. Setelah tawaf, sholat. Nah, setelah sholat dia disapa oleh seseorang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi orang pertama kali yang mengucapkan salam itu adalah Abu Zar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertama kali yang mengucapkannya itu kepada Rasulullah adalah Abu Zar. Padahal belum diajarin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ditanya, siapa kamu? Oh, saya Abu Zar. Dan mau apa kamu ke sini? Oh, saya mau mengakui kenabian baginda, bahwa baginda adalah Rasulullah. Baru dia mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kemarin siapa tuh yang
pertama yang kemarin disayat apa namanya kupingnya itu gara-gara baca Al-Quran di depan Abu Jahal itu, Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud baca surat Yasin di depan Abu Jahal, akhirnya Abu Jahal marah. Kalau ini Abu Zar juga begitu. Abu Zar dengan lantang dia apa namanya mengucapkan ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang-orang Mekah dengar, akhirnya dipukulin itu Abu Zar. Dipukulin Abu Zar sampai pingsan lagi. Habis itu setelah bangun ngucapin lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, dipukulin lagi. Nah yang ketiga kali nggak kapok-kapok. Jadi emang ada ujiannya masing-masing sahabat itu. Yang ketiga kali dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dipukulin lagi tuh sama apa namanya orang-orang yang ada di Makkah itu. Nah, tapi beberapa lama dipukulin, datang Abbas. Akhirnya dimarahin oleh oleh Abbas itu, orang-orang yang mukulin itu. Wailakum alastum ta'lamuna annahu min Ghifar. Hei, kalian mukulin orang, kalian nggak tahu bahwa yang kalian pukul itu adalah orang Ghifar. Orang Ghifar itu adalah suku yang ada di apa namanya perbatasan antara Makkah, Madinah dan Irak. Nah kalau kita ngelewat sana, kalau kita bermasalah dengan orang Bani Ghifar, kita bisa bermasalah nih nanti. Bisa dikena tarif 30%. Kalau Indonesia berapa Indonesia? Berapa? 32 ya? 32. Seperti itu. Nah jadi, akhirnya nggak jadi dipukulin, dan setelah itu baru apa namanya dia apa namanya bisa tinggal bersama Rasulullah SAW, dan dia pulang ke rumahnya, dan setelah dia pulang dia mengajak Unais itu adiknya untuk masuk Islam. Akhirnya Unais juga masuk Islam. Ngajak ibunya masuk Islam, ibunya juga masuk Islam. Ngajak kaumnya juga, kaum Ghifar itu, Bani Ghifar, setengah dari Bani Ghifar masuk Islam juga. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Ghifarun ghafarallahu laha, bahwa Bani Ghifar itu mengampuni dosa-dosa, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setelah Rasulullah SAW hijrah, orang-orang Ghifar hampir seluruhnya masuk Islam. Jadi pertama kali itu adalah Bani Ghifar yang masuk Islam itu adalah Abi Zar Al-Ghifari. Abi Zar Al-Ghifari itu terkenal zuhud. Dia itu setiap hari tidak punya makan buat besok kecuali untuk hari ini saja. Selain itu dibagikan. Contohnya dia makan kan sama istrinya berdua. Sama istrinya dia makan 1 liter sehari itu. Kalau dia punya 2 liter, yang 1 liter lagi dibagikan ke orang. Pernah Muawiyah ngasih uang 1.000 dinar. Ngasih uang 1.000 dinar sama Abu Ghifar, sama Abu Zar. Sama Abu Zar langsung dibagi-bagiin ke orang-orang yang tetangganya yang ada di sekitarnya. Nah, rupanya uang itu salah. Ternyata bukan uang buat Abu Zar. Dipinta lagi tuh, dipinta lagi sama yang pengantar uang itu. Nah kata Abu Zar, saya nggak punya apa-apa kecuali untuk makan hari ini doang. Oh tapi nggak apa-apa, kenapa? Toh uang yang dia kasihkannya itu kan bukan dimiliki oleh dia, tapi oleh orang-orang lain. Nah itu kejuhudan Abi Zar. Abi Zar wafatnya itu di Mesir
Dan wafatnya itu di tengah gurun, berdua sama istrinya. Jadi ketika dia tinggal di tengah gurun pasir, berdua dengan istrinya, dia meninggal. Dia sakit-sakitan dan menjelang meninggal. Ketika menjelang meninggal, nah istrinya menangis. Istrinya menangis. Kenapa kamu menangis, ya istriku? Ya. Apakah kamu menangis karena aku mau wafat, mau meninggal? Kata, ya kan? Wa mali la abki wa anta tamut. Saya menangis bukan karena kamu mau meninggal, tapi ya kan, saya menangis karena nanti saya enggak punya apa-apa untuk mengkafani kamu. Jadi saking nggak punya apa-apa, jadi dia nggak punya kain, nggak punya bahan untuk mengkafankan Abizar suaminya. Dan sementara kita meninggal di tengah-tengah gurun. Nah, habis itu apa nih Abizar itu? Kata Abizar, la tabki wa absyiri. Kamu mestinya jangan menangis, bahkan gembira. Kenapa gembira? Fa ini sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakul linafarin kunta anafihim. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan dia bicara kepada seseorang bahwa layamutan narojulu minkum bifulatin minal arti yashaduhu isobatan minal mu'minin. Katanya, nanti suatu saat ada seorang mukmin yang meninggal di padang pasir, ya, tapi nanti justru akan disaksikan oleh banyak orang-orang mukmin. Itu sabda Rasulullah. Akhirnya senang, berarti nanti ketika Abu Zar meninggal nih ada orang-orang mukmin yang akan datang. Ternyata betul. Ketika si istrinya merawat Abu Zar yang mau meninggal, nggak lama kemudian segerombolan orang-orang mukmin datang. Sebelum meninggal dia nanya, siapa nanti kalian nih yang mau ngasih kain kafan kepada saya? Orang kan berebutan. Oh saya. Kamu jabatannya apa? Oh saya gubernur. Oh saya nggak mau kain kafan dari kamu. Saya apa? Oh saya polisi. Oh saya nggak mau kafan dari polisi. Terus semua ternyata mumin-mumin yang datang itu para pegawai dan para konglomerat serta para pejabat-pejabat. Kecuali ada satu orang Ansor. Oh saya aja kalau begitu, saya punya selendang, ya, atau selendang saya ini saya beli hasil hasil jualan hewan piaraan saya, dan baju saya yang dijahit oleh ibu saya. Saya kafanin kamu dengan baju saya atau dengan selendang saya, mau nggak? Kata Abu Zar, nggak apa-apa. Saya nggak mau dikafanin dari uang yang subhat. Nah ini tentang Abizar terkenal dengan kejuhudannya. Bahkan Rasulullah dia menjuluki Abizar itu sebagai lumbung ilmu karena ilmunya banyak. Suatu saat Abizar minta jabatan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, yang lain kok jadi gubernur, jadi ini, jadi itu, kok saya enggak? Kata Abizar, kata Rasulullah, kamu itu enggak cocok untuk menjadi pejabat. Nah, karena kenapa? Karena dia juhud. Karena dia juhud,
Kalau dia jadi pejabat, orang pada ke masjid itu nggak ada yang di kantor gitu. Nah jadi seperti itu. Jadi Rasulullah tahu sifat Abizar. Bahkan ketika ditunjukai Abizar, kamu pengen ibadah atau pengen menjadi ahli ibadah, apa menjadi ahli pedagang atau ahli dagang atau bisnis? Oh saya memilih menjadi ahli ibadah. Itu Abizar Al-Ghifari. Nah ini karena ada dua perawi. Sekarang Muaz. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Muaz dan juga Muaz bin Jabal dan Abizar. Nah tadi Abizar sudah, sekarang Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini yang itu. Dia masuk Islam itu usia 18 tahun. Dan meninggalnya usia 38 tahun. Dan hebatnya itu tahunnya tahun ke-18 Hijriah. Ini sekitar 88 semua. Itu Muaz bin Jabal. Nah, kalau Muaz bin Jabal ini dia masuk Islam masih muda, usia 18 tahun, dan dia itu ganteng, ya, ganteng, pinter, dan lemah lembut, sehingga ibu-ibu di sana itu pengen mendambakan punya anak kayak Muaz bin Jabal, saking gantengnya. Dan Muaz bin Jabal adalah sahabat satu-satunya yang pernah dibonceng oleh Rasulullah naik unta. Itu Muaz bin Jabal. Jadi hadis ini diriwayatkan kepada Muaz bin Jabal dan Abu Zar. Dan ada cerita tentang Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal pernah nggak sholat Jumat. Kenapa dia nggak sholat Jumat? Karena waktu itu dia dikejar-kejar, dia punya hutang sama orang Yahudi. Orang Yahudinya itu keliling tiap hari nagih mulu. Sehingga Muaz bin Jabal malu dan takut. Nah karena saking takut, malunya ditagih, dia nggak ikut sholat Jumat. Akhirnya Rasulullah bertanya setelah selesai sholat Jumat, mana Muaz nih? Katanya, kok nggak sholat? Nah besok baru ketahuan. Ya kan? Ditanya, ya Muaz, takholafta anil Jum'ah. Faqala ya Rasulullah alayya dainun li fulanil Yahudi. Ya Rasulullah, saya itu punya hutang kepada seseorang Yahudi. Ya, sementara saya nggak punya uang sepeser pun. Ini kata Muaz, sampai-sampai enggak, saya takut kalau sholat Jumat. Nah, terus Rasulullah SAW bersabda, ini kayaknya cocok buat kita ini. Kayaknya cocok nih buat kita ini. Ala walimu kaduan inkana alaika mislahu di zahaban yaqtihillahu angka. Mau nggak saya ajarkan kamu doa meskipun kamu punya hutang sebesar gunung Uhud, insya Allah Allah akan membayarkannya. Fakola, ya, maka Muaz tentu saja berjawab, tentu saja ya Rasulullah. Ya. Fakola, maka Rasulullah bersabda, kul, ya, katakanlah, berdoalah, Allahumma ya farijal ham wa kashifad dar wa mujibud da'watal muttar rahmanid dunya wal akhirah wa rahimahuma irhamni fi qada'i daini rahmatan tuhnini biha an rahmatin mausiwa. Seperti itu. Itu doa dibaca setelah sholat. Ya. Qala Muaz radhiyallahu taala, fawazabtu ala doa, maka aku langgengkan, aku istiqomahkan doa itu setelah sholat, faqudiya anni zalik, maka hutangku lunas. Alhamdulillah, itu doa Muaz bin Jabal ketika buahnya hutang. Nah, kita jelaskan tentang udah 1 jam ya. Kita jelaskan tentang takwa dulu ya. Mungkin kita teruskan besok. Bismillahirrahmanirrahim. Nah di sini Rasulullah SAW
bersabda ittaqillah, ya, bertakwalah kamu, ya, seperti itu. Nah, artinya takwa di sini takutlah kepada Allah. Ya. Ini perintah Rasulullah ini bukan kepada Muaz bin Jabal dan siapa namanya Abu Dzar saja. Siapa yang mendengar ucapan Rasulullah ini, termasuk kita nih. Kita kan sekarang udah mendengar bahwa sabda Rasulullah ittaqillaha haitsuma kunta wattabi sayyatal hasanah tamhuha, ya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nah, sekarang kita mendengar bahwa kita mesti bertakwa. Nah, siapapun yang mendengar sabda atau perintah Rasulullah ini itu menjadi mukallaf. Artinya kita harus mengikuti perintah Rasul ini, yaitu makanya kata-katanya enggak itaku tapi itakillah. Siapa yang mendengar anjuran atau perintah Rasul ini untuk bertakwa, ya harus bertakwa. Hai sumakunta, ya, fi ayyi makanin wa ayyi zaman. Tadi sudah dijelaskan dimanapun dan kapanpun. Fa innallaha ta'ala muttali'un 'alaika, ya, karena Allah mengetahui apa yang kita lakukan dan melihat apa yang kita kerjakan, dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi, ya, yang bisa menjadi penghalang, ya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Apapun yang kita lakukan, bahkan Allah mengetahui apapun, bahkan dari kritikan hati pun juga Allah sudah mengetahui. Cuman untungnya kita hanya mesti senang ini. Kita senangnya menjadi umat Rasulullah dengan umat nabi-nabi sebelumnya. Kalau umat Rasulullah, kita dalam hati kita nih, kayak kemarin di hadis yang saya dijelaskan di Qur'an, kita punya niat untuk jahat, ya, itu belum dicatat. Nah, ketika niat jahat itu kita lakukan, baru ditulis. Satu, ketika kita tidak melakukan kejahatan, kita punya niat jahat nih. Nah, kalau kita mau melakukan dosa, contohnya besok saya mau nauzubillah melakukan membobol, contohnya merampok. Nah, nggak jadi. Nah, nggak jadinya karena yang mau dirampoknya nggak datang, atau nggak ada, atau ada lagi nggak tidur. Nah, itu nggak dosa. Tapi kalau kita punya niat ngerampok, nah, ketika kita mau sebelum merampok, kita sadar, ya Allah, saya nggak boleh nih ngerampok nih, dosa besar nih rampok. Nah, maka kita dapat pahala dari asal kita takut bahwa kita tidak jadi melakukan maksiat karena takut kepada Allah, itu mendapatkan pahala. Tapi kalau nggak jadinya karena orangnya nggak ada, atau karena di rumah orang itu ada polisi, atau karena ada hal-hal yang lain, atau karena hujan, nah itu kita nggak dicatat dosa, nggak dicatat pahala. Tapi kalau nggak jadinya kita melakukan dosa karena sadar bahwa ini adalah dosa, nah itu mendapatkan pahala. Nah itu untungnya itu. Tapi kalau zaman-zaman Nabi sebelum Rasulullah, walaupun ada niat aja itu udah dosa, udah dicatat dosa. Itu beratnya. Kita bersyukur menjadi umat Rasulullah. Kita pengen jahat. Nah, ada niat jahat aja udah dosa. Atau contohnya yang lain, umat Rasulullah dengan berbeda. Kalau kita sholat, dimanapun boleh sholat. Tapi kalau umat Yahudi, umat Nasrani nggak boleh sholat kecuali di tempat sholat. Atau yang ketiga, kalau kita melakukan dosa, contohnya mohon maaf, kita kena najis, digigit apa namanya, contohnya kena najis dijilat anjing. Yang kena jilat itu apa namanya, tangan, harus dipotong tangannya.
Atau yang kena najis bajunya harus disobek atau dibuang, nggak boleh dipakai. Nah kalau kalau umat Rasulullah kan bisa dicuci dengan tanah dan diakhiri dengan air. Nah itu makanya kita bersyukur menjadi umat Rasulullah. Sementara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajah mengatakan bahwa takwa itu adalah takut, rasa takut kepada Allah, dan melakukan apa yang diturunkan oleh Rasulullah, dan wal qanaah, dan kita puas dengan hal-hal yang ditakdirkan oleh Allah, baik yang banyak maupun yang besar, wal istidad liyaumir rahil, dan kita mempersiapkan diri untuk hari akhir nanti. Itu takwa menurut Sayyidina Ali. Dan adapun sebagian yang lain mengatakan takwa Allah Ta'ala ala yaraka haitsu nahaka wa la yufiduka haitsu amaraka, tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan tidak meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu takwa. Jadi pengertian takwa adalah kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dimanapun dan kapanpun, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dikatakan ada seseorang yang bertanya minta nasihat kepada seorang wali, usini kola usika biwasiyati rabbil alamin lil awalin wal akhirin. Jadi seseorang ini minta nasihat kepada seorang waliullah, berilah aku nasihat, katanya. Apa kata dia? Saya akan menasehati kamu yang nasihatnya ini berlaku berlaku bagi semua orang sejak awal sampai akhir, yaitu nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sabda firman Allah? Walaqad wasainal ladzina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Allah sendiri langsung, Allah telah berfirman, walaqad wasainal ladzina, kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang ahli kitab sebelum kamu, dan kami wasiatkan, kami nasihatkan kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah. Ini nasihat langsung dari Allah, wasiat dari Allah agar kita bertakwa kepada Allah. Nah sekarang bahkan Imam Ghazali mengatakan takwa itu adalah mahkota yang bukan mahkota istilahnya kanzun, itu perbendaharaan yang sangat berharga yang tidak yang jauh dibandingkan dengan dunia. Begitu mahalnya dan begitu berharganya takwa. Kenapa? Kita untung bisa bertakwa, kita untung bisa beriman. Itu atas dasar rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Abu Jahal. Abu Jahal itu kan pamannya Rasulullah. Kalau Allah nggak berkehendak, tetap kan dia tidak beriman kepada Rasulullah. Bapaknya Nabi Ibrahim tetap tidak beriman kepada Allah, padahal bapak seorang nabi. Istrinya dan anaknya Nabi Lut tetap tidak beriman kepada Allah, walaupun dia istri dan anak seorang nabi. Nah kita yang tidak ada keturunan nabi,
dan tidak ada keturunan langsung dengan ulama atau aulia, kita beriman itu sebuah anugerah yang perlu kita syukuri. Nah, sekarang apa faedah kita bertakwa? Pertama adalah untuk memperbaiki perilaku ibadah kita. Rasulullah berfirman, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita tetap melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan memperbaiki ibadah kita, pelan-pelan akan diperbaiki. Seperti itu. Berarti kita udah termasuk bertakwa. Yang tadinya wudunya salah, lama-lama menjadi baik, diperbaikin terus, dan akan diampuni dosa-dosanya dengan bertakwa. Itu faedah takwa yang pertama, akan diperbaikin. Jadi kalau ada orang yang salah terus, berarti takwanya belum benar, nggak ada perbaikan dalam ibadahnya. Karena kenapa? Karena firman Allah, kalau kalian bertakwa, yuslih lakum a'malakum, Allah akan langsung memperbaiki, ya, akan memperbaiki cara-cara ibadah kita, baik dengan menuntut ilmu, lama-lama menjadi benar. Nah, itu namanya yuslih lakum. Nah, kalau ada orang yang ibadahnya salah terus, berarti tingkat takwanya belum benar. Yang kedua adalah orang yang bertakwa itu akan dicintai oleh Allah, ya kan? Innallaha yuhibbul muttaqin. Kalau udah dicintai Allah, udah. Ya, kalau kita udah dicintai oleh Allah, apapun yang kita inginkan, ya, apapun yang kita inginkan pasti akan dikabulkan. Makanya dalam filsafat moral itu, orang sangat biadab katanya. Orang yang tidak mencintai orang yang zat yang mencintainya. Allah itu kan mencintai kita. Kalau kita tidak mencintai Allah, berarti kita, kata filsafat moral itu tidak sopan dan tidak beradab. Sama dengan kepada manusia juga. Kalau kita disayangi oleh orang tua, sementara orang kita nggak menyayangi orang tua, termasuk dalam filsafat moral itu kurang beradab. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah akan mencintai orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, akan dimuliakan oleh Allah. Orang bertakwa itu akan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kan stratifikasi itu di mana-mana ada kan. Kalau di pasar itu yang dihormatin orang yang banyak uang kan. Kalau di akademisi, orang yang ilmunya banyak itu pasti yang dihormatin, derajatnya lebih tinggi. Nah, kalau dalam agama, takwanya yang jadi patokan derajat seseorang. Dalam beragama yang bukan dilihat bukan jabatannya, bukan kekayaannya, bukan ini, tetapi ketakwaannya. Makanya ketika sholat, walaupun dia pejabat apapun, ya tidak bisa lebih depan daripada imam. Karena ketakwaan itu yang diukur. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa, yang paling bertakwa. Ini katanya pernah ada, saya tahu nggak dari mana, orang yang minder terhadap orang kaya atau orang yang minder
terhadap orang yang memiliki jabatannya tinggi, maka setengah dari imannya hilang. Orang yang lebih menghormati orang kaya ketimbang menghormati orang yang takwa, sama saja dia lebih menghormati Fir'aun ketimbang menghormati Nabi Musa. Orang yang lebih menghormati pejabat daripada orang yang bertakwa, yang imannya tinggi, yang beriman, sama aja dia lebih menghormati Abu Jahal ketimbang Rasulullah. Karena keimanan itu dibawa oleh Rasulullah. Jadi seperti itu. Ini makanya kita mesti milih-milih. Kita milih-milih, dan itu bagian dari akhlak. Kita teruskan. Bisyaratun indal maut, yaitu sebagai kabar baik ketika menjelang mati. Jadi ketika menjelang mati ini, apa namanya, kita akan ditunjukkan oleh Allah tempat yang akan kita tempati nanti. Seperti itu. Ingatnya dalam firman Allah, allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya kan? Orang-orang yang beriman, ya, dan sementara mereka bertakwa, nah, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka akan mendapatkan kabar yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya ketika ketika orang mau meninggal itu akan ditunjukkan tempat dia di surga, apa di neraka, akan ditunjukkan tempat yang akan dia tempatin. Makanya siapa yang dulu digoreng, bukan digoreng, diceburkan ke Siti Masitoh ya. Siti Masitoh itu ketika dia mau dimasukkan ke penggorengan, dia malah tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena dia melihat surga di depannya, sehingga rasa panas golakan air gak terasa. Nah seperti itu, itulah manusia. Dan ketika saking nikmatnya, ketika senangnya, ketika kita sakaratul maut ditunjukkan oleh Allah tempat kita nanti di surga, saking senangnya sehingga kita tidak akan merasakan dicabutnya nyawa yang pedihnya sama dengan disayat oleh 70 pedang. Nah itu. Tapi kalau ketika sakaratul maut yang dilihatnya nauzubillah neraka, nah itu gimana kak kondisinya? Udah di depannya ada neraka, dia sendiri nauzubillah sedang dicabut, merasakan rasa pedih, dicabut nyawa. Itu 2 kali lipat sakitnya. Pernah Ibrahim bin Adam, dia tetangganya ada yang meninggal. Dibacain sama Ibrahim bin Adam, kamu baca la ilaha illallah. Sia-sia saya baca la ilaha illallah. Coba kamu istighfar. Sia-sia saya baca istighfar. Coba saya dengar, udah kalau begitu saya mau ngaji, kamu dengerin saya ngaji. Sia-sia kamu katanya ngaji di depan saya. Kenapa? Karena di depan saya itu ada 2 gunung, semuanya api, dan saya lagi diseret oleh makhluk yang besar untuk melewati gunung itu. Lah, kok bisa begitu? Jadi nggak ada faedahnya. Sekarang saya lagi diseret katanya untuk mencapai 2 gunung tersebut. Ditanya ke keluarganya, ini orang ada apa ini seketika hidupnya?
Ini orang kenapa ketika hidupnya kok dia menjelang sakaratul maut melihat dua gunung yang gunungnya api semua. Oh, dulu kan dia katanya jualan beras. Nah, jualan berasnya itu dia jual beli beras. Jual beli beras itu dia dua punya takaran. Kalau takaran untuk membeli, dia pakai takaran yang besar. Literan gitu kan, literan, tapi literannya agak dibesarkan. Tapi ketika dia ngejual beras, pakai literan yang kecil. Itu dosa dia. Oh, berarti ini dosanya. Mana takarannya? Kata Ibrahim bin Adham, mana takarannya sini? Langsung dipecahin, pecahin, dan gak lama kemudian orang itu meninggal. Nah itu, jadi ini janji Allah bahwa ketika kita menjelang sakaratul maut, ya, sakaratul maut, dia akan dipertunjukkan. Ini saya punya cerita sufi yang seru nih. Jadi untuk menjadi seorang kekasih Allah itu banyak cara. Ada orang yang tiap hari pengen jadi wali Allah dengan cara belajar. Ada itu. Ada yang pengen menjadi wali itu dengan cara menuntut ilmu, ngaji di mana-mana. Itu namanya Imam Juhri. Setiap pengajian pasti dia ada. Akhirnya dia jadi wali Allah. Ada juga dia fakir terus sehingga dia menjadi wali. Nah, ada yang jujur. Ada yang saking jujurnya dia wali, menjadi wali. Apa jujurnya? Suatu saat ada raja itu rajanya sangat rajanya itu sangat kejam. Nah, sementara anaknya wali itu si wali itu terkenal jujur. Anak wali itu si walinya terkenal. Nah, sementara dia punya anak dua, anaknya tukang demo, tukang ngelawan raja. Akhirnya dicari sama raja itu, ditanyain nama bapaknya, hei, anak kamu mana? Lagi dicari raja. Oh, anak saya di dalam lagi ngumpet. Dikasih tahu. Nah, kata raja, yang siapa itu yang yang suka melawan saya? Oh, itu namanya kalau nggak salah Al-Firashi. Oh, itu katanya anaknya wali itu. Oh, karena anak wali udah bebasin saja, karena dia jujur. Nah, tapi dia punya adik. Si wali itu punya adik. Adiknya seumur-umur nggak pernah ketawa. Saya nggak bisa tertawa karena saya masih bingung apakah saya nanti menghadapi neraka atau saya masuk surga atau saya neraka, atau saya nanti bagaimana pedihnya saya nanti di alam kubur. Jadi saya nggak bisa ketawa. Seumur-umur itu orang itu nggak ketawa-ketawa sampai dia meninggal. Ketika meninggal dia tersenyum. Ketika dia meninggal tersenyum. Malah ketawa ketika dia meninggal, ketawa. Si walinya itu bermimpi. Kenapa kamu justru ketika hidup kamu nggak pernah ketawa, tapi ketika meninggal kamu tersenyum? Oh, karena ketika saya sakaratul maut, saya melihat bahwa di depan saya adalah surga. Nah, itu janji Allah bahwa allazina amanu wa kanu yattaquna lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. Makanya yang paling bahaya itu justru kalau kita nanti nauzubillah mendapatkan suul khotimah. Itu paling berat. Ya, paling berat, paling ditakutin adalah suul khotimah, ujung yang buruk. Kita baik di awal, ujung-ujungnya buruk, akhirnya sia-sia amal ibadah kita sebelumnya. Yang ketiga, an-najat minan nar, tentu saja orang yang bertakwa pasti akan terhindar dan bebas dari api neraka, seperti firman Allah, summa tunajjil ladzina taqau, ya. Kemudian kami bebaskan orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa selanjutnya adalah akan masuk surga dan dia kekal di dalamnya.
Firman Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bergegaslah kamu kepada magfirah dari Tuhanmu dan anugerah surga yang luasnya langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Ingat bahwa surga itu hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa tadi ingat, hanya dua syaratnya kan? Menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Ini yang paling penting. Yang paling penting itu kita menghindari dulu. Kita bisa menghindari dosa besar dengan dasar takut kepada Allah, itu udah dapat pahala. Nah, yang kedua, melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Kalau melakukan apa yang diperintah oleh Allah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Lakukan yang wajib saja dulu. Kalau yang sunnah-sunnah itu mastata'tum, semampu kamu. Jadi kalau melakukan yang wajib itu seharusnya, tapi kalau yang sunnah-sunnah itu semampu kita. Kalau meninggalkan yang haram, yang dilarang oleh Allah, itu harus, nggak boleh nggak. Nah itu. Yang terakhir adalah orang-orang yang bertakwa itu adalah an-najatu min syada'idi wa husulir rizki al-halal, ya kan? Yaitu orang-orang yang bertakwa itu akan bebas dari kesumpekan hidup. Min syada'idil hayat wa husulir rizkil halal, dan mendapatkan rizki yang halal. Rizki yang halal itu bukan rizki yang banyak ya. Rizki yang banyak itu belum tentu juga halal. Yang halal, yang rizki yang halal itu adalah rizki yang membawa kita keberkahan, yang membuat kita banyak melakukan ibadah. Kalau justru rizkinya banyak, dengan rizki yang banyak itu kita malah jauh dari Allah, itu namanya rizki nggak halal. Maaf, nggak berkah. Jadi seperti itu. Jadi dengan bertakwa kita akan terhindar dari kesulitan hidup, wa husuli rizki halalan, dan mendapatkan rizki yang halal. Hal ini liqaulihi ta'ala, dari sesuai dengan firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, dan orang yang bertakwa kepada Allah akan mendapatkan jalan keluar. Yang tadinya sulit, dia mendapatkan jalan keluar menjadi tidak sulit. Yang tadinya susah, mendapatkan jalan keluar menjadi tidak susah. Yang tadinya mau masuk neraka, dengan bertakwa mendapatkan jalan keluar menjadi masuk surga. Nah itu seperti itu. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Artinya yang tidak kita bisa perhitungkan secara rasional. Bisa aja kalau hitung-hitungan begini-begini, kalau begini saya begini, ternyata gagal. Tapi tiba-tiba saja ada rezeki yang, nah itu namanya min haitsu la yahtasib.